Berbaik hatilah pada sesama, karena setiap orang yang kita temui, sedang menghadapi perjuangan yang lebih berat. Berbuat tidak adil lebih memalukan, daripada menderita ketidakadilan. Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain pelajarilah lebih dulu. Mereka yang tidak tersentuh karena cinta, adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita. Dan pada sentuhan cinta, setiap orang jadi penyair. Penaklukan diri, adalah kemenangan terbesar. Permulaan, adalah bagian paling penting dari pekerjaan. Maka bagi para penguasa negara, jika ada, itu adalah hak untuk menggunakan kepalsuan, untuk menipu musuh, atau warga negara mereka sendiri, demi kebaikan negara, dan tidak ada orang lain yang ikut campur dengan hak istimewa ini. Musik adalah hukum moral. Ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, pesona, keceriaan untuk hidup, dan untuk semuanya. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia, hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia, yang memiliki watak berlawanan usia, dan usia sama-sama menjadi beban. Kerendahan seseorang, diketahui melalui dua hal, banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, dan bercerita padahal tidak ditanya. Ukuran paling tinggi tentang adab seseorang itu, ia wajib menaruh perasaan malu akan dirinya terlebih dahulu. Arah yang diberikan pendidikan, untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya. Kalau Anda merasa berterima kasih, Anda menjadi sangat baik, dan akhirnya menarik hal-hal yang sangat baik. Tindakan yang baik, memberikan kekuatan untuk diri kita sendiri, dan menginspirasi tindakan yang baik pada orang. Seorang pahlawan lahir di antara ratusan. Orang bijak ditemukan di antara ribuan, tapi sesuatu yang dicapai mungkin tidak ditemukan, bahkan, di antara 100.000 orang. Orang yang berilmu, mengetahui orang yang bodoh. Karena, dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu, karena dia tidak pernah berilmu. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Perilaku manusia mengalir dari 3 sumber utama: keinginan, emosi, dan pengetahuan. Cinta adalah sakit jiwa yang membahayakan. Opini adalah media antara pengetahuan dan ketidaktahuan. Jangan melatih anak untuk belajar dengan kekerasan, tetapi arahkan mereka ke sana dengan apa yang menghibur pikiran mereka, sehingga Anda mungkin bisa menemukan dengan lebih akurat kecenderungan aneh dari masing-masing kejeniusan. Keberhasilan menggoda banyak orang untuk kehancuran mereka. Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih, dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. Ilmu pengetahuan adalah makanan bagi jiwa. Mencintai yang sesungguhnya adalah mencintai sesuatu yang indah dalam cara yang baik dan disiplin. Salah satu hukuman karena menolak untuk berpartisipasi dalam politik adalah saat Anda akhirnya diperintah oleh bawahan. Cinta adalah gerak jiwa yang kosong tanpa pikiran. Setiap orang dapat dengan mudah melukai, tetapi tidak setiap orang bisa berbuat baik.
Orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka, agar bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat, akan menemukan jalan di sekitar undang-undang. Orang yang ingin bergembira, harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Anda dapat belajar lebih banyak tentang manusia, dalam 1 jam permainan, daripada 1 tahun dengan pembicaraan. Mengalah diri sendiri adalah kemenangan yang paling agung. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Ada 3 kelas pria: pecinta kebijaksanaan, pecinta kehormatan, dan pecinta keuntungan. Mari kita gambarkan pendidikan anak buah kita. Jadi apa pendidikan itu? Mungkin kita hampir tidak dapat menemukan yang lebih baik, dari yang telah ditemukan oleh pengalaman masa lalu, yang terdiri dari, saya percaya, dalam senam, untuk tubuh, dan musik untuk pikiran. Kehormatan turun-temurun adalah harta yang mulia dan indah bagi keturunan. Peningkatan berlebihan apapun menyebabkan reaksi dalam arah yang berlawanan. Orang-orang selalu memiliki beberapa juara yang mereka tetapkan untuk mereka dan rawat menjadi kebesaran. Ini dan tidak ada yang lain, adalah akar dari mana seorang tiran muncul. Ketika dia pertama kali muncul, dia adalah pelindung. Keindahan gaya, dan harmoni, dan keanggunan, dan ritme yang baik, tergantung pada kesederhanaan. Kebenaran adalah hadiahnya sendiri. Bahkan para dewa menyukai lelucon. Usia tua memiliki perasaan tenang dan kebebasan yang besar. Ketika nafsu telah mengendur cengkeraman mereka dan telah melarikan diri, bukan dari satu tuan, tetapi dari banyak. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Ketika pikiran sedang berpikir, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain pelajarilah lebih dulu. Mereka yang tidak tersentuh karena cinta, adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita. Dan pada sentuhan cinta, setiap orang jadi penyair. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Permulaan adalah bagian paling penting dari pekerjaan. Maka bagi para penguasa negara, jika ada, itu adalah hak untuk menggunakan kepalsuan, untuk menipu musuh, atau warga negara mereka sendiri, demi kebaikan negara, dan tidak ada orang lain yang ikut campur dengan hak istimewa ini. Musik adalah hukum moral. Ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, pesona, keceriaan untuk hidup, dan untuk semuanya. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia, hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia, yang memiliki watak berlawanan usia, dan usia sama-sama menjadi beban. Kerendahan seseorang, diketahui melalui 2 hal, banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, dan bercerita padahal tidak ditanya.
Ukuran paling tinggi tentang adab seseorang itu, ia wajib menaruh perasaan malu akan dirinya terlebih dahulu. Arah yang diberikan pendidikan untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya. Kalau Anda merasa berterima kasih, Anda menjadi sangat baik, dan akhirnya menarik hal-hal yang sangat baik. Tindakan yang baik memberikan kekuatan untuk diri kita sendiri, dan menginspirasi tindakan yang baik pada orang. Seorang pahlawan lahir di antara ratusan orang bijak ditemukan di antara ribuan, tapi sesuatu yang dicapai mungkin tidak ditemukan, bahkan di antara 100.000 orang. Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh, karena dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu, karena dia tidak pernah berilmu. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Perilaku manusia mengalir dari 3 sumber utama: keinginan, emosi, dan pengetahuan. Cinta adalah sakit jiwa yang membahayakan. Opini adalah media antara pengetahuan dan ketidaktahuan. Jangan melatih anak untuk belajar dengan kekerasan, tetapi arahkan mereka ke sana dengan apa yang menghibur pikiran mereka, sehingga Anda mungkin bisa menemukan dengan lebih akurat kecenderungan aneh dari masing-masing kejeniusan. Keberhasilan menggoda banyak orang untuk kehancuran mereka. Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih, dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. Ilmu pengetahuan adalah makanan bagi jiwa. Mencinta yang sesungguhnya adalah mencintai sesuatu yang indah dalam cara yang baik dan disiplin. Salah satu hukuman karena menolak untuk berpartisipasi dalam politik adalah saat Anda akhirnya diperintah oleh bawahan. Cinta adalah gerak jiwa yang kosong tanpa pikiran. Setiap orang dapat dengan mudah melukai, tetapi tidak setiap orang bisa berbuat baik. Orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar undang-undang. Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Anda dapat belajar lebih banyak tentang manusia dalam 1 jam permainan daripada 1 tahun dengan pembicaraan. Mengalah diri sendiri adalah kemenangan yang paling agung. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Ada 3 kelas pria: pecinta kebijaksanaan, pecinta kehormatan, dan pecinta keuntungan. Mari kita gambarkan pendidikan anak buah kita. Jadi apa pendidikan itu? Mungkin kita hampir tidak dapat menemukan yang lebih baik dari yang telah ditemukan oleh pengalaman masa lalu, yang terdiri dari saya percaya dalam senam untuk tubuh dan musik untuk pikiran. Kehormatan turun-temurun adalah harta yang mulia dan indah bagi keturunan.
Peningkatan berlebihan apapun, menyebabkan reaksi dalam arah yang berlawanan. Orang-orang selalu memiliki beberapa juara yang mereka tetapkan untuk mereka, dan rawat menjadi kebesaran. Ini dan tidak ada yang lain, adalah akar dari mana seorang tiran muncul. Ketika dia pertama kali muncul, dia adalah pelindung. Keindahan gaya, dan harmoni, dan keanggunan, dan ritme yang baik, tergantung pada kesederhanaan. Kebenaran adalah hadiahnya sendiri. Bahkan para dewa menyukai lelucon. Usia tua memiliki perasaan tenang dan kebebasan yang besar. Ketika nafsu telah mengendur cengkeraman mereka dan telah melarikan diri, bukan dari satu tuan, tetapi dari banyak. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Ketika pikiran sedang berpikir, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain pelajarilah lebih dulu. Mereka yang tidak tersentuh karena cinta, adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita. Dan pada sentuhan cinta, setiap orang jadi penyair. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Permulaan adalah bagian paling penting dari pekerjaan. Maka bagi para penguasa negara, jika ada, itu adalah hak untuk menggunakan kepalsuan, untuk menipu musuh, atau warga negara mereka sendiri, demi kebaikan negara, dan tidak ada orang lain yang ikut campur dengan hak istimewa ini. Musik adalah hukum moral. Ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, pesona, keceriaan untuk hidup, dan untuk semuanya. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia, hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia, yang memiliki watak berlawanan usia, dan usia sama-sama menjadi beban. Kerendahan seseorang, diketahui melalui dua hal, banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, dan bercerita padahal tidak ditanya. Ukuran paling tinggi tentang adab seseorang itu, ia wajib menaruh perasaan malu akan dirinya terlebih dahulu. Arah yang diberikan pendidikan, untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya. Kalau Anda merasa berterima kasih, Anda menjadi sangat baik, dan akhirnya menarik hal-hal yang sangat baik. Tindakan yang baik, memberikan kekuatan untuk diri kita sendiri, dan menginspirasi tindakan yang baik pada orang. Seorang pahlawan lahir di antara ratusan. Orang bijak ditemukan di antara ribuan, tapi sesuatu yang dicapai mungkin tidak ditemukan, bahkan, di antara 100.000 orang. Orang yang berilmu, mengetahui orang yang bodoh. Karena, dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu, karena dia tidak pernah berilmu. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Perilaku manusia mengalir dari tiga sumber utama: keinginan, emosi, dan pengetahuan. Cinta adalah sakit jiwa yang membahayakan. Opini adalah media antara pengetahuan dan ketidaktahuan.
Jangan melatih anak untuk belajar dengan kekerasan, tetapi arahkan mereka ke sana dengan apa yang menghibur pikiran mereka, sehingga Anda mungkin bisa menemukan dengan lebih akurat kecenderungan aneh dari masing-masing kejeniusan. Keberhasilan menggoda banyak orang untuk kehancuran mereka. Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih, dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. Ilmu pengetahuan adalah makanan bagi jiwa. Mencinta yang sesungguhnya adalah mencintai sesuatu yang indah dalam cara yang baik dan disiplin. Salah satu hukuman karena menolak untuk berpartisipasi dalam politik adalah saat Anda akhirnya diperintah oleh bawahan. Cinta adalah gerak jiwa yang kosong tanpa pikiran. Setiap orang dapat dengan mudah melukai, tetapi tidak setiap orang bisa berbuat baik. Orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar undang-undang. Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Anda dapat belajar lebih banyak tentang manusia dalam 1 jam permainan daripada 1 tahun dengan pembicaraan. Mengalah diri sendiri adalah kemenangan yang paling agung. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Ada 3 kelas pria: pecinta kebijaksanaan, pecinta kehormatan, dan pecinta keuntungan. Mari kita gambarkan pendidikan anak buah kita. Jadi apa pendidikan itu? Mungkin kita hampir tidak dapat menemukan yang lebih baik dari yang telah ditemukan oleh pengalaman masa lalu, yang terdiri dari saya percaya dalam senam untuk tubuh dan musik untuk pikiran. Kehormatan turun-temurun adalah harta yang mulia dan indah bagi keturunan. Peningkatan berlebihan apapun menyebabkan reaksi dalam arah yang berlawanan. Orang-orang selalu memiliki beberapa juara yang mereka tetapkan untuk mereka dan rawat menjadi kebesaran. Ini dan tidak ada yang lain adalah akar dari mana seorang tiran muncul. Ketika dia pertama kali muncul, dia adalah pelindung. Keindahan gaya, dan harmoni, dan keanggunan, dan ritme yang baik, tergantung pada kesederhanaan. Kebenaran adalah hadiahnya sendiri. Bahkan para dewa menyukai lelucon. Usia tua memiliki perasaan tenang dan kebebasan yang besar. Ketika nafsu telah mengendur cengkeraman mereka dan telah melarikan diri, bukan dari satu tuan, tetapi dari banyak. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Ketika pikiran sedang berpikir, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup,
untuk kasus-kasus lain pelajarilah lebih dulu. Mereka yang tidak tersentuh karena cinta, adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita. Dan pada sentuhan cinta, setiap orang jadi penyair. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Permulaan adalah bagian paling penting dari pekerjaan. Maka bagi para penguasa negara, jika ada, itu adalah hak untuk menggunakan kepalsuan, untuk menipu musuh, atau warga negara mereka sendiri, demi kebaikan negara, dan tidak ada orang lain yang ikut campur dengan hak istimewa ini. Musik adalah hukum moral. Ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, pesona, keceriaan untuk hidup, dan untuk semuanya. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia, hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia, yang memiliki watak berlawanan usia, dan usia sama-sama menjadi beban. Kerendahan seseorang, diketahui melalui dua hal, banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, dan bercerita padahal tidak ditanya. Ukuran paling tinggi tentang adab seseorang itu, ia wajib menaruh perasaan malu akan dirinya terlebih dahulu. Arah yang diberikan pendidikan untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya. Kalau Anda merasa berterima kasih, Anda menjadi sangat baik, dan akhirnya menarik hal-hal yang sangat baik. Tindakan yang baik, memberikan kekuatan untuk diri kita sendiri, dan menginspirasi tindakan yang baik pada orang. Seorang pahlawan lahir di antara ratusan. Orang bijak ditemukan di antara ribuan, tapi sesuatu yang dicapai mungkin tidak ditemukan, bahkan, di antara 100.000 orang. Orang yang berilmu, mengetahui orang yang bodoh. Karena, dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu, karena dia tidak pernah berilmu. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Perilaku manusia mengalir dari tiga sumber utama: keinginan, emosi, dan pengetahuan. Cinta adalah sakit jiwa yang membahayakan. Opini adalah media antara pengetahuan dan ketidaktahuan. Jangan melatih anak untuk belajar dengan kekerasan, tetapi arahkan mereka ke sana dengan apa yang menghibur pikiran mereka, sehingga Anda mungkin bisa menemukan dengan lebih akurat kecenderungan aneh dari masing-masing kejeniusan. Keberhasilan menggoda banyak orang untuk kehancuran mereka. Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih, dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. Ilmu pengetahuan adalah makanan bagi jiwa. Mencinta yang sesungguhnya adalah mencintai sesuatu yang indah dalam cara yang baik dan disiplin. Salah satu hukuman karena menolak untuk berpartisipasi dalam politik adalah saat Anda akhirnya diperintah oleh bawahan. Cinta adalah gerak jiwa yang kosong tanpa pikiran. Setiap orang dapat dengan mudah melukai, tetapi tidak setiap orang bisa berbuat baik. Orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar undang-undang. Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja.
Anda dapat belajar lebih banyak tentang manusia, dalam 1 jam permainan, daripada 1 tahun dengan pembicaraan. Mengalah diri sendiri adalah kemenangan yang paling agung. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Ada 3 kelas pria: pecinta kebijaksanaan, pecinta kehormatan, dan pecinta keuntungan. Mari kita gambarkan pendidikan anak buah kita. Jadi apa pendidikan itu? Mungkin kita hampir tidak dapat menemukan yang lebih baik dari yang telah ditemukan oleh pengalaman masa lalu, yang terdiri dari "saya percaya" dalam senam, untuk tubuh, dan musik untuk pikiran. Kehormatan turun-temurun adalah harta yang mulia dan indah bagi keturunan. Peningkatan berlebihan apapun menyebabkan reaksi dalam arah yang berlawanan. Orang-orang selalu memiliki beberapa juara yang mereka tetapkan untuk mereka, dan rawat menjadi kebesaran. Ini dan tidak ada yang lain, adalah akar dari mana seorang tiran muncul. Ketika dia pertama kali muncul, dia adalah pelindung. Keindahan gaya, dan harmoni, dan keanggunan, dan ritme yang baik, tergantung pada kesederhanaan. Kebenaran adalah hadiahnya sendiri. Bahkan para dewa menyukai lelucon. Usia tua memiliki perasaan tenang dan kebebasan yang besar. Ketika nafsu telah mengendur cengkeraman mereka dan telah melarikan diri, bukan dari satu tuan, tetapi dari banyak. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Ketika pikiran sedang berpikir, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain pelajarilah lebih dulu. Mereka yang tidak tersentuh karena cinta, adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita. Dan pada sentuhan cinta, setiap orang jadi penyair. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Permulaan adalah bagian paling penting dari pekerjaan. Maka bagi para penguasa negara, jika ada, itu adalah hak untuk menggunakan kepalsuan, untuk menipu musuh, atau warga negara mereka sendiri, demi kebaikan negara, dan tidak ada orang lain yang ikut campur dengan hak istimewa ini. Musik adalah hukum moral. Ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, pesona, keceriaan untuk hidup, dan untuk semuanya. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia, hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia, yang memiliki watak berlawanan usia, dan usia sama-sama menjadi beban. Kerendahan seseorang, diketahui melalui 2 hal, banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, dan bercerita padahal tidak ditanya. Ukuran paling tinggi tentang adab seseorang itu, ia wajib menaruh perasaan malu akan dirinya terlebih dahulu. Arah yang diberikan pendidikan untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya.
Kalau Anda merasa berterima kasih, Anda menjadi sangat baik, dan akhirnya menarik hal-hal yang sangat baik. Tindakan yang baik memberikan kekuatan untuk diri kita sendiri, dan menginspirasi tindakan yang baik pada orang. Seorang pahlawan lahir di antara ratusan orang bijak ditemukan di antara ribuan, tapi sesuatu yang dicapai mungkin tidak ditemukan, bahkan di antara 100.000 orang. Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh, karena dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu, karena dia tidak pernah berilmu. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Perilaku manusia mengalir dari 3 sumber utama: keinginan, emosi, dan pengetahuan. Cinta adalah sakit jiwa yang membahayakan. Opini adalah media antara pengetahuan dan ketidaktahuan. Jangan melatih anak untuk belajar dengan kekerasan, tetapi arahkan mereka ke sana dengan apa yang menghibur pikiran mereka, sehingga Anda mungkin bisa menemukan dengan lebih akurat kecenderungan aneh dari masing-masing kejeniusan. Keberhasilan menggoda banyak orang untuk kehancuran mereka. Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih, dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. Ilmu pengetahuan adalah makanan bagi jiwa. Mencintai yang sesungguhnya adalah mencintai sesuatu yang indah dalam cara yang baik dan disiplin. Salah satu hukuman karena menolak untuk berpartisipasi dalam politik adalah saat Anda akhirnya diperintah oleh bawahan. Cinta adalah gerak jiwa yang kosong tanpa pikiran. Setiap orang dapat dengan mudah melukai, tetapi tidak setiap orang bisa berbuat baik. Orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar undang-undang. Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Anda dapat belajar lebih banyak tentang manusia dalam 1 jam permainan daripada 1 tahun dengan pembicaraan. Mengalah diri sendiri adalah kemenangan yang paling agung. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Ada 3 kelas pria: pecinta kebijaksanaan, pecinta kehormatan, dan pecinta keuntungan. Mari kita gambarkan pendidikan anak buah kita. Jadi apa pendidikan itu? Mungkin kita hampir tidak dapat menemukan yang lebih baik dari yang telah ditemukan oleh pengalaman masa lalu, yang terdiri dari saya percaya dalam senam untuk tubuh dan musik untuk pikiran. Kehormatan turun-temurun adalah harta yang mulia dan indah bagi keturunan. Peningkatan berlebihan apapun menyebabkan reaksi dalam arah yang berlawanan. Orang-orang selalu memiliki beberapa juara yang mereka tetapkan untuk mereka dan rawat menjadi kebesaran. Ini dan tidak ada yang lain
adalah akar dari mana seorang tiran muncul. Ketika dia pertama kali muncul, dia adalah pelindung. Keindahan gaya, dan harmoni, dan keanggunan, dan ritme yang baik, tergantung pada kesederhanaan. Kebenaran adalah hadiahnya sendiri. Bahkan para dewa menyukai lelucon. Usia tua memiliki perasaan tenang dan kebebasan yang besar. Ketika nafsu telah mengendur cengkeraman mereka dan telah melarikan diri, bukan dari satu tuan, tetapi dari banyak. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Ketika pikiran sedang berpikir, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain pelajarilah lebih dulu. Mereka yang tidak tersentuh karena cinta, adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita. Dan pada sentuhan cinta, setiap orang jadi penyair. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Permulaan adalah bagian paling penting dari pekerjaan. Maka bagi para penguasa negara, jika ada, itu adalah hak untuk menggunakan kepalsuan, untuk menipu musuh, atau warga negara mereka sendiri, demi kebaikan negara, dan tidak ada orang lain yang ikut campur dengan hak istimewa ini. Musik adalah hukum moral. Ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, pesona, keceriaan untuk hidup, dan untuk semuanya. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia, hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia, yang memiliki watak berlawanan usia, dan usia sama-sama menjadi beban. Kerendahan seseorang, diketahui melalui dua hal, banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, dan bercerita padahal tidak ditanya. Ukuran paling tinggi tentang adab seseorang itu, ia wajib menaruh perasaan malu akan dirinya terlebih dahulu. Arah yang diberikan pendidikan, untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya. Kalau Anda merasa berterima kasih, Anda menjadi sangat baik, dan akhirnya menarik hal-hal yang sangat baik. Tindakan yang baik, memberikan kekuatan untuk diri kita sendiri, dan menginspirasi tindakan yang baik pada orang. Seorang pahlawan lahir di antara ratusan. Orang bijak ditemukan di antara ribuan, tapi sesuatu yang dicapai mungkin tidak ditemukan, bahkan, di antara 100.000 orang. Orang yang berilmu, mengetahui orang yang bodoh. Karena, dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu, karena dia tidak pernah berilmu. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Perilaku manusia mengalir dari tiga sumber utama: keinginan, emosi, dan pengetahuan. Cinta adalah sakit jiwa yang membahayakan. Opini adalah media antara pengetahuan dan ketidaktahuan. Jangan melatih anak untuk belajar dengan kekerasan, tetapi arahkan mereka ke sana dengan apa yang menghibur pikiran mereka, sehingga Anda mungkin bisa menemukan dengan lebih akurat kecenderungan aneh dari masing-masing kejeniusan.
Keberhasilan menggoda banyak orang untuk kehancuran mereka. Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih, dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. Ilmu pengetahuan adalah makanan bagi jiwa. Mencinta yang sesungguhnya adalah mencintai sesuatu yang indah dalam cara yang baik dan disiplin. Salah satu hukuman karena menolak untuk berpartisipasi dalam politik adalah saat Anda akhirnya diperintah oleh bawahan. Cinta adalah gerak jiwa yang kosong tanpa pikiran. Setiap orang dapat dengan mudah melukai, tetapi tidak setiap orang bisa berbuat baik. Orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar undang-undang. Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Anda dapat belajar lebih banyak tentang manusia dalam 1 jam permainan daripada 1 tahun dengan pembicaraan. Mengalah diri sendiri adalah kemenangan yang paling agung. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Ada 3 kelas pria: pecinta kebijaksanaan, pecinta kehormatan, dan pecinta keuntungan. Mari kita gambarkan pendidikan anak buah kita. Jadi apa pendidikan itu? Mungkin kita hampir tidak dapat menemukan yang lebih baik dari yang telah ditemukan oleh pengalaman masa lalu, yang terdiri dari saya percaya dalam senam untuk tubuh dan musik untuk pikiran. Kehormatan turun-temurun adalah harta yang mulia dan indah bagi keturunan. Peningkatan berlebihan apapun menyebabkan reaksi dalam arah yang berlawanan. Orang-orang selalu memiliki beberapa juara yang mereka tetapkan untuk mereka dan rawat menjadi kebesaran. Ini dan tidak ada yang lain adalah akar dari mana seorang tiran muncul. Ketika dia pertama kali muncul, dia adalah pelindung. Keindahan gaya, dan harmoni, dan keanggunan, dan ritme yang baik, tergantung pada kesederhanaan. Kebenaran adalah hadiahnya sendiri. Bahkan para dewa menyukai lelucon. Usia tua memiliki perasaan tenang dan kebebasan yang besar. Ketika nafsu telah mengendur cengkeraman mereka dan telah melarikan diri, bukan dari satu tuan, tetapi dari banyak. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Ketika pikiran sedang berpikir, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain pelajarilah lebih dulu. Mereka yang tidak tersentuh karena cinta, adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita. Dan pada sentuhan cinta, setiap orang jadi penyair.
Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Permulaan adalah bagian paling penting dari pekerjaan. Maka bagi para penguasa negara, jika ada, itu adalah hak untuk menggunakan kepalsuan, untuk menipu musuh, atau warga negara mereka sendiri, demi kebaikan negara, dan tidak ada orang lain yang ikut campur dengan hak istimewa ini. Musik adalah hukum moral. Ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, pesona, keceriaan untuk hidup, dan untuk semuanya. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia, hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia, yang memiliki watak berlawanan usia, dan usia sama-sama menjadi beban. Kerendahan seseorang diketahui melalui dua hal: banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, dan bercerita padahal tidak ditanya. Ukuran paling tinggi tentang adab seseorang itu, ia wajib menaruh perasaan malu akan dirinya terlebih dahulu. Arah yang diberikan pendidikan untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya. Kalau Anda merasa berterima kasih, Anda menjadi sangat baik, dan akhirnya menarik hal-hal yang sangat baik. Tindakan yang baik memberikan kekuatan untuk diri kita sendiri, dan menginspirasi tindakan yang baik pada orang. Seorang pahlawan lahir di antara ratusan. Orang bijak ditemukan di antara ribuan, tapi sesuatu yang dicapai mungkin tidak ditemukan, bahkan, di antara 100.000 orang. Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh. Karena dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu, karena dia tidak pernah berilmu. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Perilaku manusia mengalir dari tiga sumber utama: keinginan, emosi, dan pengetahuan. Cinta adalah sakit jiwa yang membahayakan. Opini adalah media antara pengetahuan dan ketidaktahuan. Jangan melatih anak untuk belajar dengan kekerasan, tetapi arahkan mereka ke sana dengan apa yang menghibur pikiran mereka, sehingga Anda mungkin bisa menemukan dengan lebih akurat kecenderungan aneh dari masing-masing kejeniusan. Keberhasilan menggoda banyak orang untuk kehancuran mereka. Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih, dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. Ilmu pengetahuan adalah makanan bagi jiwa. Mencintai yang sesungguhnya adalah mencintai sesuatu yang indah dalam cara yang baik dan disiplin. Salah satu hukuman karena menolak untuk berpartisipasi dalam politik adalah saat Anda akhirnya diperintah oleh bawahan. Cinta adalah gerak jiwa yang kosong tanpa pikiran. Setiap orang dapat dengan mudah melukai, tetapi tidak setiap orang bisa berbuat baik. Orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar undang-undang. Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Anda dapat belajar lebih banyak tentang manusia dalam 1 jam permainan daripada 1 tahun dengan pembicaraan.
Mengalah diri sendiri adalah kemenangan yang paling agung. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Ada 3 kelas pria: pecinta kebijaksanaan, pecinta kehormatan, dan pecinta keuntungan. Mari kita gambarkan pendidikan anak buah kita. Jadi apa pendidikan itu? Mungkin kita hampir tidak dapat menemukan yang lebih baik dari yang telah ditemukan oleh pengalaman masa lalu, yang terdiri dari saya percaya dalam senam untuk tubuh dan musik untuk pikiran. Kehormatan turun-temurun adalah harta yang mulia dan indah bagi keturunan. Peningkatan berlebihan apapun menyebabkan reaksi dalam arah yang berlawanan. Orang-orang selalu memiliki beberapa juara yang mereka tetapkan untuk mereka dan rawat menjadi kebesaran. Ini dan tidak ada yang lain, adalah akar dari mana seorang tiran muncul. Ketika dia pertama kali muncul, dia adalah pelindung. Keindahan gaya, dan harmoni, dan keanggunan, dan ritme yang baik, tergantung pada kesederhanaan. Kebenaran adalah hadiahnya sendiri. Bahkan para dewa menyukai lelucon. Usia tua memiliki perasaan tenang dan kebebasan yang besar. Ketika nafsu telah mengendur cengkeraman mereka dan telah melarikan diri, bukan dari satu tuan, tetapi dari banyak. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Ketika pikiran sedang berpikir, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain pelajarilah lebih dulu. Mereka yang tidak tersentuh karena cinta, adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita. Dan pada sentuhan cinta, setiap orang jadi penyair. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Permulaan adalah bagian paling penting dari pekerjaan. Maka bagi para penguasa negara, jika ada, itu adalah hak untuk menggunakan kepalsuan, untuk menipu musuh, atau warga negara mereka sendiri, demi kebaikan negara, dan tidak ada orang lain yang ikut campur dengan hak istimewa ini. Musik adalah hukum moral. Ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, pesona, keceriaan untuk hidup, dan untuk semuanya. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia, hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia, yang memiliki watak berlawanan usia, dan usia sama-sama menjadi beban. Kerendahan seseorang, diketahui melalui dua hal, banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, dan bercerita padahal tidak ditanya. Ukuran paling tinggi tentang adab seseorang itu, ia wajib menaruh perasaan malu akan dirinya terlebih dahulu. Arah yang diberikan pendidikan, untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya. Kalau Anda merasa berterima kasih, Anda menjadi sangat baik, dan akhirnya menarik hal-hal yang sangat baik. Tindakan yang baik, memberikan kekuatan untuk diri kita sendiri, dan menginspirasi tindakan yang baik pada orang.
Seorang pahlawan lahir di antara ratusan. Orang bijak ditemukan di antara ribuan, tapi sesuatu yang dicapai mungkin tidak ditemukan, bahkan, di antara 100.000 orang. Orang yang berilmu, mengetahui orang yang bodoh. Karena, dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu, karena dia tidak pernah berilmu. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Perilaku manusia mengalir dari 3 sumber utama: keinginan, emosi, dan pengetahuan. Cinta adalah sakit jiwa yang membahayakan. Opini adalah media antara pengetahuan dan ketidaktahuan. Jangan melatih anak untuk belajar dengan kekerasan, tetapi arahkan mereka ke sana dengan apa yang menghibur pikiran mereka, sehingga Anda mungkin bisa menemukan dengan lebih akurat kecenderungan aneh dari masing-masing kejeniusan. Keberhasilan menggoda banyak orang untuk kehancuran mereka. Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih, dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. Ilmu pengetahuan adalah makanan bagi jiwa. Mencinta yang sesungguhnya adalah mencintai sesuatu yang indah dalam cara yang baik dan disiplin. Salah satu hukuman karena menolak untuk berpartisipasi dalam politik adalah saat Anda akhirnya diperintah oleh bawahan. Cinta adalah gerak jiwa yang kosong tanpa pikiran. Setiap orang dapat dengan mudah melukai, tetapi tidak setiap orang bisa berbuat baik. Orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar undang-undang. Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Anda dapat belajar lebih banyak tentang manusia dalam 1 jam permainan daripada 1 tahun dengan pembicaraan. Mengalah diri sendiri adalah kemenangan yang paling agung. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Ada 3 kelas pria: pecinta kebijaksanaan, pecinta kehormatan, dan pecinta keuntungan. Mari kita gambarkan pendidikan anak buah kita. Jadi apa pendidikan itu? Mungkin kita hampir tidak dapat menemukan yang lebih baik dari yang telah ditemukan oleh pengalaman masa lalu, yang terdiri dari saya percaya dalam senam untuk tubuh dan musik untuk pikiran. Kehormatan turun-temurun adalah harta yang mulia dan indah bagi keturunan. Peningkatan berlebihan apapun menyebabkan reaksi dalam arah yang berlawanan. Orang-orang selalu memiliki beberapa juara yang mereka tetapkan untuk mereka dan rawat menjadi kebesaran. Ini dan tidak ada yang lain adalah akar dari mana seorang tiran muncul. Ketika dia pertama kali muncul, dia adalah pelindung. Keindahan gaya, dan harmoni, dan keanggunan,
dan ritme yang baik, tergantung pada kesederhanaan. Kebenaran adalah hadiahnya sendiri. Bahkan para dewa menyukai lelucon. Usia tua memiliki perasaan tenang dan kebebasan yang besar. Ketika nafsu telah mengendur cengkeraman mereka dan telah melarikan diri, bukan dari satu tuan, tetapi dari banyak. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Ketika pikiran sedang berpikir, ia berbicara dengan dirinya sendiri.